Bismillah. Hari ini insya Allah kita lanjutkan kimia dasar pertemuan yang kedua. Pertemuan yang kedua masih berhubungan dengan pertemuan pertama, yaitu masih tentang bahasan stoikiometri. Tujuannya mengetahui dan memahami reaksi kimia dalam larutan, rumus molekul dan rumus empiris. Ini udah kita bahas pertemuan kemarin ya, jadi ini enggak saya bahas lagi. Dan hal-hal kompleks dalam stoikiometri. Jadi fokusnya bahan kajian pada pertemuan hari ini tentang persamaan reaksi ya. Indikator pencapaiannya menyetarakan persamaan reaksi kimia sederhana, menghitung masa reaksi dan produk yang terbentuk. Kita langsung masuk aja ke pembahasan persamaan reaksi. Persamaan reaksi itu apa? Ini sebenarnya udah pernah dibahas di SMA ya, kelas 10 semester 2. Menggambarkan reaksi kimia yang terdiri atas rumus kimia per reaksi, nama lainnya reaktan, dan hasil reaksi, nama lainnya produk. Nah, disertai koefisiennya masing-masing. Nah, ini koefisiennya ya. Jadi nanti intinya persamaan reaksi, kalau persamaan matematika kan dipisahkan tanda sama dengan ya. Tapi kalau di persamaan reaksi kimia dipisahkan tanda panah. Tanda panah ini ya. Jadi nanti misalkan ada A plus B menjadi C plus D. A plus B ini disebut pereaksi atau reaktan yang ada di sebelah kiri tanda panah. Sedangkan C plus D adalah hasil reaksi atau nama lainnya produk yang ada di sebelah kanan tanda panah ya. Nanti persamaan reaksi terbagi dua. Yang pertama, persamaan reaksi kita bagi jadi dua. Yang pertama kita menyetarakan reaksi sederhana dulu ya, reaksi sederhana. Nanti dalam reaksi kimia berlaku hukum kekekalan massa. Apa itu hukum kekekalan massa di kimia? Yaitu jumlah atom per reaksi sama dengan jumlah atom hasil reaksi. Jadi yang sama apanya? Yang sama adalah jumlah atomnya. Sebelah kiri tanda panah sama dengan sebelah kanan tanda panah. Yang sama apanya? Jumlah atomnya ya. Nah, hal-hal yang perlu diperhatikan pada penyetaran reaksi. Yang poin pertama, nanti jumlah atom dihitung dari indeks atom ya, indeks atom dan koefisien atom. Contohnya nomor 1 nih. Nomor 1 ada NH3. NH3 artinya apa? Nah, di sini kalau angka kecil yang di bawah ini disebut indeks ya. Ini 3 ini indeks. Kalau nggak ada angkanya berarti nanti otomatis indeksnya itu 1 ya. Jadi artinya apa? Jumlah atom N di sini jumlahnya 1, H-nya indeksnya 3 berarti jumlahnya 3 ya. Nah, contoh kedua, NH3-nya ada angka di depannya ini. Nah, ini namanya koefisien. Kalau ada koefisien, semua indeks pada atom kaliin semua ke koefisien ya. Ini artinya apa? Jumlah atom N. N di sini kan indeksnya 1. 1 kali 2 berarti jumlah atom N-nya 2. H-nya indeksnya 3 berarti 3 kali 2 berarti jumlah atom H adalah 6 ya. Koefisien itu angka yang ada di depan senyawa, menyatakan jumlah senyawa itu. Kalau indeks menyatakan jumlah atom yang ada di depannya. Kalau koefisien menyatakan jumlah senyawa yang ada di depannya ya. Berarti ini artinya apa? NH3 yang ini jumlah atomnya, jumlah senyawa NH3 1. Kalau NH3 ini koefisiennya 2 kan, berarti jumlah senyawa NH3 ada 2. Tuh ya. Contoh kedua nih, ada Ca3PO4 2 kali, kalsium fosfat ya. Di sini koefisien kalsium fosfat nggak ditulis, berarti otomatis 1 kalau nggak ditulis. Sedangkan pada senyawa kalsium fosfat yang
Berikutnya ada angka di depan senyawanya, berarti ini koefisiennya 3 ya. Angka-angka kecil ini ya, 3, 4, 2, inilah yang disebut indeks angka kecil, yang ditulis kecil. Itu menyatakan jumlah atom. Nih, 3 ini angka-angka kecil ini 3, 4, 2, ini disebut indeks. Nah, sedangkan angka besar yang ada di depan senyawa nih, ini disebut koefisien. Ini juga koefisien ya. Nah, pada senyawa yang pertama berapa jumlah atom Ca-nya? Ca-nya di sini indeksnya 3 kali 1 berarti 3. P-nya berapa? P-nya dalam kurung nih, kaliin kalau ada dalam kurung. Ini indeks P kan nggak ditulis, berarti otomatis 1 ya. 1 dikali luar kurungnya 2. 1 kali 2, 2. Kali lagi koefisien depannya. 1 kali 2, 2. Kaliin lagi koefisien depannya. Kali 1 berarti tetap 2. Jumlah atom O-nya berapa? O-nya di sini indeksnya 4. 4 kali 2, 8. Kaliin lagi koefisiennya, 8 kali 1 tetap 8 ya. Nah, kalau pada senyawa yang berikutnya yang ada koefisiennya 3, berapa jumlah atom Ca? Ca indeksnya 3. 3 kali koefisiennya 3, berarti jumlah Ca 9. Berapa jumlah P? P indeksnya 1. 1 kali 2, 2. Kali lagi depannya koefisiennya 3. 2 kali 3, 6. Berapa atom O? O indeksnya 4 kali 2, 8. Kali lagi depannya 3, berarti jumlah atom O 16 ya. Nah, nanti di penyetaraan reaksi kimia ya, yang boleh diganti itu, yang diganti-ganti agar setara adalah koefisien, sedangkan indeks nggak boleh diganti karena indeks menyatakan rumus molekul. Rumus molekul senyawa itu nggak boleh diganti. Yang boleh diganti adalah koefisien ya. Paham sampai di sini? Kita lanjut ke tahap-tahap penyetaran reaksi kimia sederhana ya. Tahap-tahapnya tahap-tahap penyetaraan reaksi kimia sederhana atau langkah-langkahnya ya. Langkah-langkah penyetaraan. Langkah-langkah penyetaraan. Yang pertama, setarakan atom dimulai dari kiri ke kanan. Jadi lihat dulu kirinya, dimulai dari kiri ke kanan, dari reaktan ke produk, dari kiri ke kanan. Yang kedua, setarakan atom-atom selain H dan O terlebih dulu. Jadi yang disetarain selain H sama O dulu ya. Nah, yang terakhir baru setarakan atom H, yang terakhir baru atom O. Jadi O itu terakhir dilihatnya, disetarakannya. Kalau atom O udah sama jumlah kiri dan kanannya, maka reaksi tersebut udah setara. Kita masuk ke contoh soal. Misal setarakan reaksi berikut ini. Misalnya ada reaksi ketiga H8 direaksikan dengan O2 menghasilkan CO2, karbon dioksida, dan uap air H2O. Nah, gimana cara menyetarakannya? Pertama, kamu lihat selain atom H sama O ada atom apa? Ada atom C ya.
Nah, lihat nih C di sebelah kiri ada 3, di sebelah kanan ada 1. Maka yang sedikit ngikutin yang banyak ya. Supaya yang sebelah kanan jumlahnya 3 kayak di sebelah kiri, maka sebelah kanan kita kali 3. Udah sama nih jumlah atom C-nya. Yang udah sama saya tandain garis atasnya. Berarti koefisiennya udah nggak boleh dirubah lagi karena atom C ini udah sama. Ini otomatis kalau nggak ditulis koefisiennya 1 ya. Nah, setelah nggak ada lagi selain atom H sama O, baru kita setarakan atom H terakhir atom O ya. Atom H di kiri ada 8, di kanan baru 2, yang sedikit ngikutin yang banyak nih. 8 kali 1 kan 8. Ini supaya 8 gimana, kita kali 4 depannya, berarti 4 kali 2 udah sama 8 ya. Nah, ini nggak boleh lagi dirubah koefisiennya karena jumlah H nya udah sama. Terus terakhir baru atom O. Atom O di kiri baru 2, di kanan 3 kali 2 6, ditambah 4 kali 1 4. 6 tambah 4 di kanan jumlahnya 10. Supaya di kiri 10, berarti kita kali 5 koefisien O2 nya. 5 kali 2 10. Udah sama jumlah atom O nya, berarti udah setara. Nah, terus misal contoh yang kedua ya. Contoh kedua misalnya ini contoh 1. Contoh kedua misalnya ada CaOH 2 kali plus N2O5 menjadi CaNO3 2 kali plus H2O. Nah, gimana setarainnya? Kita lihat dulu atom selain atom H sama O. Di sini ada atom Ca ya. Ca di sini jumlahnya 1, di kiri di kanan udah 1. Berarti udah sama ya si Ca-nya. Terus kita lihat selain Ca ada N. N di kiri 2, di kanan 1 kali 2 kali lagi depannya 1, 2 ya. Berarti kiri 2 kanan 2 udah sama nih. Koefisien ini nggak boleh dirubah lagi ya, yang udah saya tandain garis. H di kiri 2, di kanan udah 2, itu udah sama ya. Terus terakhir OO di kiri 2 tambah 5 7. Di sini 3 kali 2 6. Ini O nya 2 ditambah 5 7 ya. O di kanan 3 kali 2 6 tambah 1 kali 1 1, 6 tambah 1 7. Berarti udah setara, semua koefisiennya 1 ya. Contoh yang ketiga misalnya ada Al plus H2SO4 menjadi Al2SO4 3 kali plus H2. Nah, gimana nih? Kita lihat atom selain H sama O. Di sini ada Al sama S ya. Al di kiri 1, Al di kanan ada 2, yang sedikit ngikutin yang banyak. Supaya 1 ini jadi 2, maka depannya kita kali 2. Di sini tetap 1 supaya jumlahnya sama-sama 2. Berarti si Al udah setara, setandain garis. Koefisien yang udah ada garis atasnya nggak boleh lagi dirubah ya. Selain Al ada apa lagi? Ada S. S di kiri 1, di kanan 1 ya, kali 3 3 kali 1 3. 3 kali 1 tetap 3 ya. Berarti S di sini supaya 3 depannya kita kali 3. Nah, udah sama S nya udah nggak boleh dirubah lagi. Nah, terus H di kiri ada 6, di kanan baru 2. Supaya 6 kita kali 3. Nah, udah sama H nya. Terakhir kita lihat O nya. O nya 4 kali 3 12. 4 kali 3 12 juga udah sama, berarti udah setara ya. Contoh yang keempat nih, misalnya yang keempat dalam bentuk nama senyawa, misalnya larutan besi 2 nitrat direaksikan
dengan larutan natrium karbonat. Membentuk larutan natrium nitrat dan endapan besi 2 karbonat. Nah, kalau dalam bentuk nama senyawa kita harus tulis dulu menjadi rumus kimia atau reaksi kimianya ya. Nah, di sini nih jawab. Larutan besi 3 nitrat, besi itu Fe, nitrat itu NO3. Besi 2 berarti muatannya Fe2+, nitrat itu NO3-1. Berarti besi 2 nitrat adalah Fe NO3 2 kali. Larutan berarti aki, lambangnya aqueous ya. Direaksikan dengan larutan natrium karbonat nih tadi, besi 2 nitrat direaksikan dengan natrium karbonat. Natrium karbonat, natrium itu Na+, karbonat CO3 2-. Berarti Na2CO3 aki larutan ya. Menjadi natrium nitrat. Natrium nitrat Na NO3 aki larutan plus endapan besi 2 karbonat. Kalau endapan berarti bentuknya padatan ya. Besi 2 karbonat Fe2+ karbonat CO3 2-. Berarti FeCO3 solid atau padatan atau endapan. Nah, kita setarakan. Kita lihat atom selain H sama O. Di sini ada Fe, N sama Na sama C ya. Kita lihat dulu Fe. Fe di kiri 1, di kanan 1, udah sama Fe-nya nih 1. Nah, ini saya kasih topi, nggak boleh garis di atasnya, nggak boleh dirubah lagi koefisiennya. Terus Na di kiri 2, di kanan 1. Jadi supaya 2 kita kali 2, Na nya udah sama ya. Selain Na apa nih atomnya? N di kiri 2, di kanan 1 kali 2. Nih udah 2 sama ya. Ini N 1 kali 2 udah 2 sama. C di kiri 1, di kanan 1 juga sama. Ini 1, kanan 1. Ada H nggak ada, berarti terakhir O. Kita lihat O nya. O di kiri 3 kali 2 6, kali lagi depannya 1 6, ditambah O nya sini 3 kali 1 nih, depannya otomatis 1 ya. 3 kali 1 3, berarti 9. Di kanan nih 3 kali 2 6, ditambah 3 kali 1 3, berarti jumlahnya 9, sama dengan kirinya, berarti udah setara ya. Terus saya lanjut pembahasan yang kedua, penyetaraan reaksi kimia yang lebih rumit. Penyetaraan reaksi yang lebih rumit atau yang lebih kompleks ya. Kalau ini kan yang masih sederhana. Nah, langkah-langkahnya apa aja nih? Langkah-langkah penyetaraannya, yang pertama, tulis persamaan reaksi. Tulis persamaan reaksi yang belum setara. Reaksi di sebelah kiri ini biasanya mah udah diketahui ya. Reaksi di sebelah kiri tanda panah, sedangkan hasil reaksi di sebelah kanan tanda panah. Nah, yang kedua, kamu
kamu tetapkan nih, tetapkan koefisien zat yang lebih rumit adalah 1. Jadi dipermisalin koefisien zat yang rumit sama dengan 1. Zat yang rumit lihat aja dari nanti dari reaksi yang ada yang menurut kamu rumus kimianya paling rumit, nah itu yang kamu misalkan koefisiennya 1 ya. Yang ketiga, setarakan unsur yang terkait langsung dengan zat yang diberi koefisien 1 tadi. Tadi zat yang diberi koefisiennya 1 ada apa aja unsurnya, nah itu dulu yang disetarakan ya, yang diberi koefisien 1 tadi. Nah terus yang keempat, setarakan unsur lainnya, setarakan unsur lain dengan memberi koefisien sebagai permisalan, jadi sebagai koefisiennya A, B, C dan seterusnya ya. Nah yang kelima, yang terakhir, kamu setarakan atom H dan O disetarakan paling terakhir. Nah, penyetaraan dengan permisalan koefisiennya sebagai A, B, C dan lain-lainnya, ini yang disebut penyetaraan dengan cara aljabar ya. Kalau dalam matematika ini disebut dalam cara aljabar ya. Ini langkah-langkahnya. Sekarang kita masuk ke contoh soalnya. Contoh soalnya penyetaraan reaksi kimia yang lebih kompleks. Misalnya ada suatu reaksi, udah diketahui nih reaksinya K2 CR2 O7 aki larutan bereaksi dengan H2 C2O4 asam oksalat larutan bereaksi juga dengan asam sulfat H2SO4 aki larutan asam sulfat membentuk misalnya larutan K2SO4 aki dan larutan CR2SO4 3 kali aki larutan plus gas CO2 gas plus uap air H2O liquid ya. Nah, dari reaksi yang ada kamu tentukan koefisien yang paling rumit, yang kamu anggap rumus senyawa yang paling rumit yang mana. Nah, misalkan ibu anggap K2CR4 yang paling rumit nih, ibu tetapkan koefisiennya 1 ya. Setelah K2CR4 ditetapkan koefisien 1, kamu setarakan dulu atom-atom yang ada di senyawa yang udah ditetapkan koefisiennya 1. Di sini ada atom K, CR, K dan CR. Kalau O terakhir ya. Kita lihat K di kiri. Di kiri K-nya 2 kali 1. 2 kali 1 2. Di kanan yang ada K yang mana? Yang ini. Udah 2 nih jumlahnya, udah sama. Berarti koefisien depannya 1 ya. Ini udah nggak boleh dirubah lagi nih koefisien zat yang saya tandain garis atas karena jumlah K-nya udah sama. Terus ada atom apa lagi? Si CR. CR di kiri 2 kali 1 2. Mana yang ada CR di kanan? Yang ini. Udah 2, berarti depannya kan 1 nih supaya sama kan, 2 di kiri 2 di kanan. Berarti koefisien zat yang ini udah sama, udah nggak boleh dirubah lagi koefisiennya karena jumlah CR-nya udah sama. Nah, terus senyawa-senyawa yang belum diketahui koefisiennya, kita misalkan koefisiennya sebagai A, B, C, dan D ya.
Nah, di sini ada atom apa nih selain K sama Cr? Ada atom C ya. Jadi nanti jumlah atom kiri sama dengan jumlah atom kanan ya. Kita setarakan C dulu. C di kiri 2 kali A. Berarti 2A. Di kanannya mana yang ada C-nya? Ini CO2 ya. Ini kan 1 kali C, berarti 1C ya, atau saya tulis C. Ini belum ketemu nih persamaannya. Nah, atom H. Mana H terakhir selain H apa? S. Ada atom S. S di kiri 1 kali B, berarti 1B. Sama dengan S di kanan nih 1 kali 1 1 ditambah 3 kali 1 3. Ada lagi S? Nggak ada. Nah, udah ketemu, berarti B sama dengan 4 nih ya. Udah ketemu B sama dengan 4. Terus ada atom apa lagi selain H sama O? Udah nggak ada ya. Berarti kita sekarang atom H. H di kiri 2 kali A, 2A ditambah 2 kali B, 2B. Sama dengan kanan mana yang ada H-nya? Ini 2D ya, 2 kali D, 2D. Kita masukin B-nya ke sini, berarti 2A ditambah 2 B-nya tadi udah ketemu 4 sama dengan 2D. 2A plus 8 sama dengan 2D ya. Nah, terus kita masukin lagi atom O. Atom O di kiri 7 kali 1 7 tambah 4 kali A 4A tambah 4 kali B 4B. Di kanan 4 kali 1 4 ditambah 4 kali 3 12 kali 1 12 tambah 2 kali C 2C tambah 1 kali D D ya. Masukin yang udah diketahui kan si B. 4 kali B itu 4 tambah 12 langsung aja 16 ya. 16 ditambah 2C tambah D. 7 4 kali 4 kan 16. 16 tambah 7 23. Nih, 4 kali 4 16. 16 tambah 7 23 plus 4A sama dengan 16 plus 2C plus D. Nah, kita kurangin nih. 16 pindah ruas ke sini jadi min ya. 23 min 16. 23 dikurang 16 itu 7 ya. Berarti 7 plus 4A sama dengan 2C plus D. Nah, kita ada berapa persamaan nih? Ini persamaan ke-1. Ini ya. Ini persamaan ke-1. Ini persamaan ke-2. Ini persamaan ke-3. Nah, kita masukkan persamaan 1 dan 2 masukkan ke persamaan 3. Nih, persamaan 2-nya ini 1 masukin ke persamaan 3 ya. Persamaan 1-nya C kita masukin ke sini. Persamaan 2-nya kita ubah jadi persamaan 2-nya saya sederhanain ya. Saya bagi 2 semua, jadinya A plus 4 sama dengan D ya, biar gampang nanti. Jadi D nya kita masukin ini ya. Persamaan 1 dan 2 masukkan ke 3. Ini persamaan 1 nya ini persamaan 2 nya, ini persamaan 3 nya. Saya tulis dulu persamaan 3 nya ya. 3 nya itu
7 plus 4A sama dengan 2C plus D. 7 plus 4A, C nya masukin persamaan 1, C nya sama dengan 2A ya. 2 kali 2A tambah D nya itu ini A plus 4, berarti 7 plus 4A sama dengan 4A plus A plus 4 ya. 7 plus 4A sama dengan 5A plus 4. 4 nya pindah ruas ke sini jadi dikurang ya. 7 kurang 4 3. Nah 5A, 4A nya pindah ke sini jadi min 4A. Jadi A nya ketemu, 5A kurang 4A kan A sama dengan 3. Udah ketemu A sama dengan 3, kita cari si C ke persamaan 1. Persamaan 1 kan 2A sama dengan C. A nya udah ketemu 3, berarti C sama dengan 6. A udah ketemu, C udah ketemu, B udah ketemu, sekarang D ya. D di sini masukin ke persamaan 2. A plus 4 sama dengan D. A nya udah ketemu tadi 3 plus 4 sama dengan D, berarti D sama dengan 7. Kalau udah ketemu semua, masukin ke reaksinya, kamu tulis ulang lagi. Jadi nanti si A nya adalah berapa tadi? A nya 3 nih, 3. B nya berapa? B nya tadi udah ketemu 4, C nya 6, D nya 7. C nya 6, D nya 7. Udah selesai penyetaran reaksi yang lebih kompleks dengan cara aljabar, permisalan koefisiennya yang lebih rumit dengan 1. Senyawa yang lain dimisalkan dengan koefisien A, B, C, D dan seterusnya. Sudah selesai pertemuan yang kedua. Insya Allah kita lanjut pekan depan pertemuan yang ketiga.